Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Diawali dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut materi pembelajaran fikih. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa. Bersama Bapak sendiri, Saiful Hidayat SPDI. Tentu di telinga kita sebagai seorang muslim sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ibadah puasa, akan tetapi sebelum nanti kita memaparkan kepada isi materi pokok, alangkah indahnya kita mengetahui kompetensi inti terlebih dahulu. Apa di antaranya yang harus kita ketahui? Nah, di sini kita memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Apa kompetensi dasarnya? Nah, ialah menganalisis ketentuan ibadah puasa. Baik, kita amati gambar ini. Dan selanjutnya terkait dengan gambar yang ada hubungannya dengan ibadah puasa. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama dalam menjelaskan pengertian dan dalil puasa. Yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun puasa. Serta apa tujuan pembelajaran kita? Ini tentunya setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sikap jujur, sabar, disiplin, dan memiliki sifat empati kepada sesama, dan mampu menjelaskan ketentuan puasa wajib dan sunnah dengan benar. Mari sejenak kita mengamati gambar-gambar berikut yang tentunya masih ada kaitannya dengan kegiatan puasa kita. Nah, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan nanti tanggapannya dan komunikasikan kepada guru dan teman-teman. Baik, apa itu puasa? Nah, tentunya kita semua sudah mengetahui dan kita bahas secara bersama pengertian puasa secara bahasa dan juga istilah. Secara istilah, puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari kalimat soma yasumu sauman wasyaman yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Nah, ini dapat kiranya kita pahami tentang pengertian puasa secara bahasa, ya, ialah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Akan tetapi hakikat puasa itu mampu kita untuk menghindari dari segala bentuk amal perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Nah, tentunya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Nah, ini niat menjadi acuan utama dalam setiap perbuatan, ya. Nama a'malu bin niat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan tentunya harus ada syarat dan rukun tertentu yang harus kita penuhi. Nah, nanti kita akan jabarkan apa itu syarat dan apa itu rukun. Baik, selanjutnya dalil yang berkaitan dengan
puasa. Nah, kita simak dan kita telaah dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Surah Al-Baqarah ayat 187. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya, kita akan memahami tentang syarat dan rukun puasa. Ada yang tahu syarat itu apa dan rukun itu apa? Baik, kita bahas bersama. Syarat itu adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi sebelum melakukan puasa. Ingat, sebelum melakukan puasa. Nah, ini syarat. Sedangkan rukun adalah segala yang harus ada dan harus dipenuhi waktu melaksanakan puasa. Nah, di sini sudah nampak perbedaan antara syarat dan rukun. Jadi, syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelumnya. Ya, seperti kita mau melamar pekerjaan ada syarat-syaratnya. Nah, agar bisa diterima ya surat lamaran kita, maka kita harus memenuhi persyaratannya. Begitupun dengan puasa. Syaratnya itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebelumnya. Dan rukun itu adalah waktu kita sedang melaksanakan puasa. Maka itu semuanya wajib kita laksanakan. Ya, agar memenuhi kepada hakikat puasa itu tersendiri. Nah, apa yang menjadi syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Jadi bagi orang yang mengaku dirinya adalah Islam, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Jadi orang yang tidak menganut ajaran Islam atau tidak beragama Islam, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Yang kedua adalah balig. Nah, balig ini menunjukkan kepada tingkat kedewasaan seseorang. Maka tentu di sini anak kecil ya tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi tentunya mereka dianjurkan untuk belajar berpuasa agar kelak setelah dewasa ya mereka sudah terbiasa dalam melaksanakan kewajiban itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Nah, tentu orang yang merasa dirinya memiliki akal sehat, maka dia wajib untuk mengerjakan puasa. Kecuali, mohon maaf, orang yang gila. Maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan syarat wajib selanjutnya adalah bermukim atau menetap ya dalam artian tidak bepergian. Nah, sejauh yang sudah ditentukan oleh syara. Dan selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi wanita. Ya, maka ketika seorang wanita haid atau sedang nifas, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Dan selanjutnya adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, karena nanti ada beberapa kategori orang yang eh, masuk dalam kategori tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Seperti misalkan contohnya orang yang sudah lanjut usia. Ya. Baik, selanjutnya syarat sah puasa. Nah, puasa ini akan menjadi sah apabila pertama dia beragama Islam. Jadi orang yang bukan Islam maka tidak dipandang syah puasanya. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Yaitu balig. Ya, orang yang sudah dewasa tadi. Ya, atau tamyiz di sini dalam kalimat lain disebut dengan mumayyiz. Ya. Nah, ciri orang ini adalah mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, orang itu apabila melaksanakan puasa, maka puasanya sah.
Dan yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini yang menjadi syarat sah puasa selanjutnya. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Contoh seperti pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik lainnya. Kemudian rukun puasa. Nah, ini yang harus kita penuhi ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Apa di antaranya? Yang pertama adalah niat. Nah, seperti mana tadi sudah disampaikan bahwa niat menjadi eh, pokok utama dalam mengerjakan sesuatu karena niat atau amal ini akan dikaitkan terhadap niatnya itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa niat puasa ini harus diucapkan di malam hari atau sebelum fajar datang dengan kalimat misal nawaitu sauma godin an adai fardhu sahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu tentunya niat ini bukan sebatas hanya di lisan, akan tetapi harus di dalam hati. Rukun puasa yang selanjutnya adalah imsak atau al-imsak. Artinya menahan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsak atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Ini terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, demikian paparan materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.